Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Mabel dari tingkat 2A Pobatan Bogor 2019 jurusan atau program studi penyuluh pertanian berkelanjutan. Baiklah, di video kali ini Kanaya akan mereview 4 video. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita review videonya. Disclaimer dulu nih, video ini Kanaya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah produksi benih tanaman. Oke, karena udah jelas tujuannya untuk apa, mari langsung saja kita masuk ke videonya. Yeay. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita review video pertama. Video pertama yang berjudul ini akan kita bahas. Judulnya adalah produksi benih padi atau bibit padi secara modern. Video ini menunjukkan serangkaian kegiatan proses persiapan bibit atau benih padi secara modern. Kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan tray dengan mengumpulkan tray dengan menggunakan alat berat. Yang kedua, setelah tray diturunkan dari tumpukan tray yang banyak, selanjutnya tray tersebut sedikit dibersihkan karena dari tumpukan tray itu terdapat sedikit debu-debu atau kotoran. Alangkah baiknya jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya langkah ketiga adalah lalu tray diletakkan di mesin yang akan mengantarkan tray tersebut kepada butiran benih padi. Jadi tray tersebut akan ditaruh di sebuah mesin. Jadi mesin itu akan mengantarkan tray itu ke setiap pos-pos. Nah, pos-posnya itu pos pertama yaitu si tray tersebut akan diantarkan ke bagian pengisian benih. Jadi nanti traynya akan berjalan dan akan diisi benih. Terus setelah melewati bagian pengisian benih dan tray tersebut telah terisi dengan benih, langkah selanjutnya adalah tray tersebut akan berjalan dan mesin tersebut akan mengeluarkan tanah halus untuk menutupi bagian benih yang telah diletakkan di bagian tray. Setelah setelah bagian atas benih diberikan tanah, selanjutnya adalah tray akan memasuki ke bagian penyiraman. Tray yang telah terisi benih dan tanah pada lapisan atasnya akan diberikan air atau penyiraman hingga benih tersebut basah. Basah dengan artian tidak banjir ya teman-teman. Jadi kayak hanya sekedar di spray ketika si tray tersebut jalan pada mesinnya gitu. Selanjutnya setelah benih disirami air, langkah selanjutnya adalah benih diberikan lagi tanah halus untuk lapisan paling atasnya gitu. Jadi setelah benih diberikan lapisan kedua, tray tersebut akan jalan dan sampailah proses persiapan benih ini pada tahap terakhir, yaitu tahap pengumpulan. Untuk tray-tray yang telah terisi, tray tersebut akan dikumpulkan dan ditumpuk sehingga akan dipindahkan ke tempat yang lainnya. Dan seperti itulah proses persiapan produksi benih atau bibit padi secara modern. Selanjutnya mari kita lanjut ke video kedua. Pada video kedua kita akan membahas produksi benih non-hibrida. Seperti yang kita ketahui dan yang terdapat pada video, dikatakan benih dibagi menjadi dua bagian, yaitu benih hibrida dan non-hibrida. Benih non-hibrida adalah hasil persilangan antara dua tertua. Faktor yang perlu kita perhatikan dalam memproduksi benih diantaranya adalah sejarah lahan. Yang pertama, lahan bukan bekas tanaman sejenis. Yang kedua, lahan bukan bekas tanaman sefamili. Dan yang ketiga, lahan tidak berdampingan dengan tanaman sejenis untuk menghindari persilangan. Dan yang terakhir, lahan tidak berdampingan dengan tanaman yang tidak dirawat sehingga dapat menghindari terjadinya sumber hama atau penyakit. Yang kedua adalah benih atau sumber benih. Yang pertama, kita harus tahu dan jelas asal-usul dari benih tersebut. Yang kedua, kita harus mengetahui kelas mengenai benih tersebut. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui kejelasan dari sumber benih itu.
Yang ketiga adalah sifat tanaman dan keadaan tanaman. Yang keempat, isolasi atau rogging. Ya. Isolasi atau rogging adalah menghindari penyerbukan saling dengan varietas lain. Siap, baik. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau persiapan untuk permohonan sertifikasi benih. Yang pertama adalah kita harus melakukan konsultasi mengenai apa yang akan kita lakukan mengenai sertifikasi benih ini. Yang kedua adalah menentukan varietas apa yang akan kita tanam. Yang ketiga adalah melakukan pemilihan mengenai sumber benih. Dan yang keempat, kita harus mempunyai label mengenai benih agar kita mengetahui sumber-sumber dari benih tersebut. Ya, selanjutnya adalah pemilihan area lahan, dan yang terakhir adalah mengajukan permohonan sertifikat. Baik, alur perbanyakan benih tanaman pangan dapat kita lihat dalam Permentan 02/2014. Dan alur perbanyakan benih tanaman kedelai dapat kita lihat pada Permentan 08/2015. Baik, selanjutnya kita akan mereview video yang ketiga. Yap, di video yang ketiga kita akan membahas video mengenai teknologi produksi benih dengan kultur jaringan. Yap, macam-macam kultur jaringan untuk pembibitan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kultur meristem. Kultur atau biakan tanaman yang menggunakan sel-sel meristem yang memiliki ciri-ciri sitoplasmanya masih penuh, belum ada vakuola dan amilum, dan masih aktif membelah saat bermula. Tujuan kultur meristem ialah untuk menghasilkan tanaman bebas virus. Cara teknis kultur meristem adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil tanaman yang sakit. Kenapa sih harus yang sakit? Karena tanaman yang sakit itu kita gunakan tujuannya untuk memutus lingkaran virus yang ada pada komoditas tanaman tersebut. Karena untuk menghasilkan tanaman yang bebas dari virus juga. Karena untuk menghasilkan tanaman yang bebas dari virus seperti itu. Ya. Ambil pucuk yang ukurannya kira-kira 5 cm, kemudian kita sterilkan dengan alkohol atau ZPT. Media selanjutnya, media yang kita gunakan biasanya media cair, tetapi biasanya menggunakan media padat juga. Gunakan mikroskop karena untuk mengambil bagian meristem dan gunakan juga pinset yang lancip, runcing, ujungnya bengkok, lalu potong menggunakan scalpel yang ujungnya lengkung agar lebih tuntas, dan kemudian isolasikan dengan hati-hati. Gunakan media yang lunak atau agak cair, lalu lapiskan lapisan atasnya itu dengan menggunakan kertas filter. Sesudah meristem tumbuh normal, lalu eksplan di sesudah meristem tumbuh normal, lalu eksplan di subkultur ke media kultur pucuk, yaitu dengan media agak keras, lalu diberi ZPT untuk penggandaan. Lakukan pengujian virus dengan menggunakan ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Langkah kedua adalah teknik head treatment. Teknik ini dilakukan sebelum eksplan itu diisolasi dengan menggunakan suhu yang agak tinggi sekitar 35-40 derajat Celcius, atau tanaman yang di dalam pot diletakkan di dalam growth chamber yang suhunya tinggi sekitar 1-2 minggu dengan kriteria yang sudah muncul. Kultur selanjutnya adalah kultur pucuk. Kultur atau perbanyakan yang menggunakan berupa pucuk tanaman yang sehat dan sudah mempunyai daun, atau menggunakan tunas samping atau buku yang belum bertunas. Tujuan dari kultur ini adalah untuk pembibitan dalam jumlah banyak, massal, sehat, seragam, dan cepat. Wow, di sini panas sekali guys, btw. Bahan yang kita butuhkan untuk melakukan kultur pucuk adalah eksplan diambil dari tanaman yang sehat dan subur di greenhouse atau dari lahan. Persyaratannya adalah True-to-type. Persyaratan True-to-type harus dipatuhi karena diperlukan untuk sertifikasi. Pada tanaman dikotil diambil dari pucuk tanaman atau tunas samping sepanjang 0,5-1 cm pada selanjutnya pada monokotil diambil dari umbi rhizome, corm, suckers,
atau ada pada tanaman tomat dan lain-lain. Ya, media komposisi adalah media yang disesuaikan dengan jenis tanaman atau bisa kita buat sesuai referensi. Pada umumnya digunakan media dengan konsentrasi agar 5-10 gram per liter. Dengan pH pada umumnya 5,8 kecuali anggrek dengan pH 5,4. Ya, perakaran menggunakan media tambahan ZPT auksin yaitu IBA dan NAA. Subkultur apabila eksplan sudah berumur antara 3-4 pekan dipindahkan ke media baru. Maksimum untuk subkultur adalah 7 kali sebelum perakaran agar tidak terjadi mutasi sementara atau off-type kultur embrio. Pembiakan in vitro untuk menghasilkan bibit dengan bahan tanam berupa zigotik atau hasil perkawinan gamer jantan dan betina. Embrio yang digunakan adalah embrio yang siap berkecambah. Mengapa demikian? Karena bijinya tidak mempunyai endosperma atau kotiledon, ya, atau tidak ada cadangan makanan bagi embrio untuk tumbuh atau berkecambah. Tanaman yang diperbanyak dari embrio secara komersial adalah anggrek. Adalah salah satunya anggrek. Ya, buah anggrek berisi 1000 sampai 10.000 embrio, tetapi tidak mempunyai endosperma sehingga tidak bisa tumbuh pada media pakis atau organik yang lainnya. Pada pembibitan anggrek, buah dipecah dan dalam kondisi steril, biji ditabur dalam botol media agar sebagai pengganti endosperma. Dari setiap buah akan tumbuh ribuan kecambah yang selanjutnya tumbuh sebagai bibit tanaman anggrek. Contoh komoditi lainnya ialah kelapa kopior. Dan selanjutnya adalah kultur embrio somatik. Kultur ini adalah kultur tanaman dengan bahan tanam berupa bagian vegetatif tanaman dan dikembangkan menjadi embrio somatik. Ya, kultur ini adalah perkembangan dari satu sel somatik atau bukan sel gamer yang membelah dan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman. Biasanya pada industri bibit tanaman kakao atau coklat, jeruk, anggrek, dan kelapa sawit. Kelebihan dari kultur ini adalah bisa menghasilkan berjuta-juta bibit tanaman dalam waktu relatif singkat. Wow, hebat sekali. Kelemahannya itu sering menghasilkan mutan bahkan sampai 50%. Kesulitannya itu di saat melakukan seleksi fase dini, sehingga pada tanaman perkebunan contohnya akan terjadi kerugian pemeliharaan selama belum buah. Baik, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Gimana nih teman-teman sejauh ini? Jangan lupa disimak ya. Mari kita lanjut. Tanpa berlama-lama lagi. Siap. Sekarang kita memasuki video terakhir untuk di-review. Yeay! Ya, video yang akan kita bahas adalah teknologi produksi benih jagung hibrida. Ya, di zaman sekarang pemerintah terus melakukan peningkatan produksi jagung dengan cara penggunaan varietas yang memiliki produktivitas yang tinggi atau jagung hibrida. Produktivitas jagung hibrida yaitu 10-13 ton per hektar. Ya. Penyediaan benih jagung hibrida di luar Jawa terbatas sehingga pemerintah mengajak petani untuk memproduksi benih jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan generasi pertama hasil persilangan dua galur murni. Jagung hibrida ini dirakit melalui plasma nutfah yang berperan dalam menentukan ketersediaan galur tertua unggul setelah diperoleh. Langkah selanjutnya ialah perbanyakan. Yap, langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah yang pertama persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma yang dapat dibersihkan dengan herbisida, lalu tanah dibajak dan menggunakan garu. Langkah kedua adalah persiapan benih. Pada pembentukan benih jagung hibrida ada dua indukan, yaitu jantan dan betina. Kebutuhan benih jantan 1/4 dan betina 3/4. Langkah ketiga adalah penanaman dengan perbandingan 1:3 untuk jantan dan betina. Induk memiliki umur tanam lebih lambat sehingga jantan ditanam lebih dahulu 3 hingga 5 hari. Langkah keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan memberikan pupuk
sebanyak 2 hingga 3 kali dengan menyesuaikan kebutuhan N. Penggunaan BWD diterapkan 40-45 hari setelah tanam setelah pemupukan kedua. Langkah kelima adalah penyiangan dan pembumbunan. Hal tersebut dilakukan dengan cangkul serta menjadi saluran irigasi untuk menyalurkan air ke tanaman. Langkah keenam ialah pengendalian hama. Hama utama yaitu lalat bibit, penggerek batang, dan tongkol. Pengendalian dapat dilakukan dengan pemberian karbofuran sesuai aturan. Langkah ketujuh adalah pemberian air. Pemberian air dilakukan jika kekurangan air dengan tanda daun menggulung selama pertumbuhan. Pada musim kemarau biasanya memerlukan pemberian air 6 hingga 8 tergantung tanah. Langkah ke-9 adalah pencabutan bunga jantan. Pencabutan bunga jantan pada indukan betina agar tidak terjadi penyerbukan sendiri yang dilakukan sebelum malai bunga jantan keluar. Pencabutan dilakukan pada pagi hari selama pembuangan. Langkah 9 adalah rogging. Rogging dilakukan 4 kali, yaitu pada usia 7-15 hari setelah tanam. Rogging kedua dilakukan pada umur 32-35 hari setelah tanam, dan rogging ketiga dilakukan pada 45-52 hari setelah tanam, dan rogging panen. Langkah ke-10 adalah panen. Ya, siapa sih yang gak seneng sama yang namanya panen, ya kan? Panen tuh kayak akhir atau puncak dari kegiatan budidaya kita. Ya, panen dilakukan setelah masak fisiologis, lalu dijemur dan dipilih sesuai dengan kriteria. Dan sampailah kita di langkah terakhir, yaitu processing benih. Processing benih dilakukan dengan cara penjemuran dilakukan dengan cara melakukan penjemuran. Penjemuran dilakukan hingga kadar air 16%, lalu pipil jagung dengan menggunakan mesin. Setelah itu dilakukan sortasi lalu dijemur kembali hingga kadar air mencapai 9-10%. Lalu lakukan pengemasan dengan plastik putih tidak tembus cahaya. Dan sampailah kita di penghujung video review ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton review video keempat video tersebut dari awal sampai sekarang dengan baik tanpa kesalahan apapun. Karena yang mohon maaf atas kekurangan pada video ini. Dan ya, inilah kurang lebihnya, mohon maaf teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, see you later.